Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran manajemen sumber daya manusia. Perkenalkan, saya Mahfudin dengan NIM 220476, mahasiswa kelas A7 program studi manajemen sumber daya manusia. Video ini merupakan bagian dari ujian akhir semester untuk mata kuliah seminar SDM yang dibimbing oleh Bu Adisya Mayandara SPD MM selaku dosen pengampu. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas studi kasus menarik tentang evolusi budaya organisasi Gojek dalam merangkul keberagaman dan inklusi, atau yang dikenal dengan istilah diversity, equity, dan inclusion atau DEI. Kita akan kupas tuntas berbagai aspek penting, mulai dari masalah yang dihadapi Gojek, solusi yang diterapkan, teori-teori MSDM yang melandasi, hingga rekomendasi strategis yang relevan. Harapannya pembelajaran ini dapat menjadi inspirasi dan referensi praktis bagi perusahaan-perusahaan lain di Indonesia dalam membangun budaya kerja yang inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya masuk ke pendahuluan DEI dan konteks kasus. Keberagaman dan inklusi atau sering disebut DEI kini menjadi tema sentral di banyak organisasi, khususnya di perusahaan berbasis teknologi dan platform digital. Di Indonesia, Gojek menjadi salah satu pionir dalam mendorong budaya organisasi yang inklusif. Namun, penerapannya tentu tidak mudah, apalagi dalam konteks ekonomi gig yang sangat dinamis, penuh tantangan regulasi, dan melibatkan jutaan pekerjaan lepas. Jadi pekerja lepas itu penuh tantangan juga ya. Dalam makalah berjudul Merangkul Keberagaman dan Inklusi, Evolusi Budaya Organisasi, penulis mengulas secara mendalam bagaimana Gojek menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan nilai DEI serta solusi strategis berdasarkan teori dan praktik MSDM modern. Selanjutnya, identifikasi masalah Gojek. Berdasarkan penelitian dan kajian MSDM, terdapat 4 masalah utama di Gojek terkait penerapan DEI. Yang pertama, tantangan representasi keberagaman di level manajerial. Gojek memang sudah melakukan rekrutmen inklusif, namun kelompok minoritas termasuk gender dan disabilitas belum terwakili secara merata di jajaran kepemimpinan. Implikasinya, pengambilan keputusan strategis kurang merefleksikan keberagaman sudut pandang. Terus yang kedua, rendahnya kesadaran disabilitas di kalangan pekerja gig. Mitra pengemudi sebagai pekerja lepas jarang mendapatkan pelatihan khusus terkait layanan kepada penyandang disabilitas. Hal ini berpotensi mengurangi kualitas layanan dan bahkan memicu diskriminasi tidak sengaja di lapangan. Terus yang ketiga, keterbatasan perlindungan sosial dan keadilan untuk pekerja gig. Sebagai pekerja non-formal atau mitra gig worker tidak mendapatkan perlindungan kerja penuh seperti karyawan tetap. Misalnya asuransi kesehatan, tunjangan sosial, dan jalur karir yang jelas. Terus yang keempat, rendahnya keterlibatan dan rasa memiliki pekerja lepas gig worker sering merasa berada di luar lingkaran inti organisasi, di luar perusahaan gitu merasanya. Terus sehingga kesadaran dan penerimaan nilai-nilai DEI cenderung rendah. Mereka fokus pada pendapatan harian, bukan pengembangan budaya organisasi. Solusi Gojek dan teori MSDM. Untuk menjawab tantangan tersebut, Gojek mengembangkan beberapa solusi strategis. Kita hubungkan setiap solusi dengan teori MSDM dan praktik terbaik. Solusi yang pertama, pelatihan kepemimpinan inklusif. Gojek mengadakan pelatihan DEI bagi manajer agar mereka memahami pentingnya keberagaman dan mampu memimpin tim lintas budaya, gender, dan latar belakang. Ini selaras dengan leadership development theory di buku Katz 1974 dan Yukel 2013 yang menekankan penguatan kompetensi manajerial melalui pelatihan berkelanjutan. Terus solusi kedua, edukasi digital untuk pekerja gig. Modul digital tentang pelayanan inklusif untuk penyandang disabilitas berdasarkan Human Capital Theory di dalam Becker 1993. Peningkatan kompetensi ini menaikkan nilai dan produktivitas mitra gig worker. Solusi ketiga yaitu penyesuaian kebijakan berbasis teknologi. Gojek memanfaatkan aplikasi untuk menyampaikan informasi kebijakan perlindungan dan kompensasi berbasis performa. Pendekatan ini terkait equity teori dalam Adams, yang menekankan persepsi keadilan sebagai faktor penting peningkatan motivasi kerja. Terus selanjutnya solusi keempat,
pembangunan komunitas online pekerja gig. Gojek membentuk forum daring untuk mitra pengemudi agar tercipta rasa kebersamaan, dukungan sosial, dan wadah berbagi pengalaman. Hal ini sesuai social exchange theory yang menjelaskan keterlibatan tumbuh dari hubungan sosial timbal balik. Selanjutnya, rekomendasi strategis tambahan. Selain solusi di atas, terdapat beberapa rekomendasi tambahan untuk memperkuat implementasi DIY di Gojek maupun organisasi serupa di Indonesia. Integrasi DIY ke sistem HARIS atau memanfaatkan teknologi HR untuk memonitor representasi keberagaman, akses pelatihan, dan feedback internal. Employer branding berbasis DIY mengangkat citra perusahaan sebagai organisasi inklusif agar menarik talenta muda. Program mentoring untuk minoritas menciptakan jalur percepatan karir bagi kelompok rentan melalui monitoring struktural, audit budaya organisasi, melakukan evaluasi rutin agar nilai DIY benar-benar terimplementasi, bukan sekedar jargon. Kesimpulan dan pembelajaran pentingnya, kasus Gojek memberikan pelajaran penting bahwa penerapan DIY di sektor ekonomi gig menuntut pendekatan MSDM adaptif dan berkelanjutan. Di satu sisi, teknologi mempermudah proses komunikasi dan pelatihan. Di sisi lain, perusahaan harus tetap memastikan nilai-nilai keberagaman bukan sekedar formalitas, tetapi menjadi budaya hidup di semua lini organisasi. Bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk di Banten, strategi Gojek bisa menjadi rujukan. Menggabungkan teknologi, kebijakan berbasis keadilan, dan penguatan komunitas internal adalah kunci membangun budaya kerja modern yang inklusif. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa MSDM maupun siapa saja yang ingin membangun organisasi lebih inklusif dan berkeadilan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.